Jangan bahas mantan lah, kita bahas yang lain aja. Lu lagi sibuk apa sih? Ini gue sibuk, biasalah ngedit-ngedit ikan, terus ngurusin kucing gue yang lagi lucu-lucunya. Kalau malam dia pup, muntah. Ya gitulah, namanya juga bapak rumah tangga ya kan, single parent, ngurusin kucing 2. Makannya banyak banget. Makan berak, gitu aja deh kerjanya. Kudu banget Yang ngomong. makan gak berak-berak lu. Aduh, ini ngomonginnya ya. Dengerin deh Bot nih. Gue baru bacain beberapa artikel nih. Yang kayak kemarin lo keluhin ke gue nih. Nih ya, setelah munculnya istilah Gen Z dan generasi milenial, kini muncul istilah baru, yakni Strawberry Generation atau generasi strawberry. Istilah generasi strawberry pada awalnya muncul di Taiwan. Generasi strawberry merupakan generasi yang penuh dengan gagasan kreatif, tetapi mudah menyerah dan gampang sakit hati. Tuh kan, baperan mulu dia. Setuju sih. Lo ketemu sama generasi strawberry? Ngalamin banget gue malah. Pas lagi Pada kapan? saat-saat ini nih, kebetulan kan gue pernah di di tempat gitu yang anak-anak mudanya juga lumayan banyak. Tapi kalau ide-idenya sih emang kalau menurut gue muktahir lah, maksudnya kayak one step ahead lah. Idenya out of the box Iya, gitu out of the ya. box lah, out of the box, the box lagi, pokoknya jauh dari boxnya itu. Lu sampai gak pernah kepikiran kayak Iya gitu gila, ya? keren juga nih ide gini. Cuman ya sering gue hadapin adalah mereka lebih kayak mereka tahu nih plannya apa bla bla bla, tapi pada saat pelaksanaan mereka bingung harus ngapain duluan gitu. Jadi dia nggak punya step by stepnya harus Iya. ngerjain apa, tapi sebenarnya dia punya idenya tapi nggak tahu endingnya apa gitu, mau Yes. ngerjainnya gimana. Iya bener. Kalau dulu, kalau gue bicara gue lagi ya, gue dulu pas waktu gue kerja sama dia juga nih kan, dulu ada tuh namanya almarhum Pak Haji itu. Nah bapak ini tuh secara nggak langsung tuh gue selalu ingat di otak gue tuh dia ngomong kayak sebelum kita bikin sesuatu tuh kita pikirin dulu yang the worst-nya dulu gitu loh. Oke. Jadi kalau misalnya yang sesuatu yang itu kita udah bisa handle atau kita bisa tanganin atau problem solving lah istilahnya. Nah itu baru enak tuh ke depannya gimana. Pada saat itu sih gue pikir apaan sih. Pada saat itu ya, misalnya tapi setelah gue jalanin, oh iya bener juga nih. Maksud gue itu lebih masuk akal dibanding lu tahu nih ide kayak gini, tapi pas saat pelaksanaan lu bingung nih, ini gue harus gimana gitu sih. Mungkin karena Pak Haji itu dulu generasinya Haji. Haji. Bukan generasi Haji. Bukan. Dia hidup Assalamualaikum di Pak Haji. Pak Haji, Iya. Assalamualtum Pak. Assalamualaikum Dia Pak. udah gak ada. Iya. Kita ini dulu nggak baca ini dulu nggak? Ayo boleh yakinannya ayo mana? Jangan dong, kelamaan. Kalau menurut gue karena Pak Haji itu adalah generasi-generasi yang dia hidupnya selalu ada di bawah tekanan, terus dia penuh dengan cobaan-cobaan. Ya generasi baby boomers itu kan dia skip gue. Lanjut. Dia itu Lebih mengalami lahirnya- prosesnya ya. Ya lahirnya juga di zaman perang, di Serem 1946-an ke bawah lah gitu loh. Jadi dia banyak banget menerima cobaan, menerima tantangan. Jadi dia hidup sekarang ini kayak dia udah siap duluan nih. Yang bawah-bawahnya adalah orang-orang yang menurut dia belum sekeras itu hidupnya gitu. Bener gak Am? Gue sih ngelihat dari dari kacamatanya yang nggak terlalu luas aja sih ketika mengajukan sebuah ide gitu Yep. loh. Jadi straight to the point, cuman dia nggak melihat dari sisi yang luas. Beda sama kita. Kalau kita kan biasanya kan kita mau bikin satu ide konsep di dalam sebuah tempat, kita nih benar-benar sampai ibaratnya ada checklist nih. Checklistnya Iya. adalah ini jumlah plafonnya berapa, jumlah lampunya berapa, jumlah Iya. stop kontaknya berapa segala macam. Siapa krunya yang akan kerja sama-sama Dulu kita kita. sedetail itu ya. Kualitasnya seperti apa segala macam. Oke, ternyata krunya nggak sekualitas itu. Kita yang beradaptasi kalau memang nggak bisa dinaikkan kualitasnya. Nah, Jadi sesuai sama ekspektasi kita lah ya. Iya. Kita turunin yang standarnya kita seperti apa. untuk dapat hasilnya tetap yang bagus Yes. gitu kan. Nah, sometimes mungkin yang di generasi strawberry itu memang dia pikirannya maju segala macam, ada satu idealisme atau ada satu keegoisannya yang ingin tampil
yang ingin diakui dan ingin tampil akhirnya melupakan hal-hal tersebut nih. Oke. Nah, kadang-kadang kalau lu punya ambisi, ingin tampil, ingin terlihat oke, ingin terlihat bagus dengan ide lu digunakan, lu ambisi, dan ketika ambisi itu nggak tercapai, jatuhnya lu kecewa, jatuhnya lu lebih baper Iya, benar. dibandingkan dengan generasi-generasi yang sebelumnya. Mungkin deh, gua nggak tahu ya. Dulu mungkin zaman kita gak butuh healing amat gak sih? Iya. Gak butuh apa-apa, butuh refreshing, butuh healing. Ah. Dulu kita kayaknya biasa-biasa aja tuh, gak terlalu baperan. Isi konten TikTok zaman sekarang kalau gak baperan, nangis, apalagi pokoknya sesuatu yang dia gak suka langsung heart feelingnya tuh bergetar banget Ya, gitu loh. sesuatu yang nggak bakal dilakukan atau nggak bakal dijadikan konten untuk generasi Y. Iya betul. Kalau Iya generasi kan? Y sekarang Gua kan kontennya nggak apa bakal sih? cocok dong. Kira-kira Tiba-tiba gue nangis. Paling kalau generasi ya tiba-tiba gue dapet generasi itu generasi kita ya. Temen-temen gue masih ngeliat najis gitu kan. Iya, Kalau iya. generasi sekarang kan yang dapat komen yang sabar ya. Iya. Ini ya coba kalau Iya. gue yang melakukan hal tersebut. Geli Cuman sih emang. kadang-kadang di generasi kita juga yang nggak siap dengan ide-ide mereka, generasi kita nih kadang-kadang yang suka belum nerima juga, yang belum nerima juga yang aduh lu ribet banget ya, Mhm. aduh mendingan gini aja deh, sesimpel itu. Terus lu gimana buat cara lu menghadapi si generasi strawberry itu? Kalau gue ngikutin apa yang mereka itu, jadi kayak ngikutin flow-nya dia tuh, gaya mainnya dia gitu. Sampai dia kayak dapat flop-nya gitu, apa sih istilahnya, kayak tiba-tiba ini gimana ya, Bang gimana, atau enggak gimana Om Bibot. Nah kan baru deh gue kasih tahu kayak gitu-gitu tuh. Seringnya Sampai mentok dulu baru lu ajarin. Karena memang dia dasarnya gak mau terima masukan gak sih? Atau Iya. gimana? Kalau menurut gue mungkin dia lagi masa berapi-apinya ya, kayak yang nunjukin kalau gue tuh punya ide yang sesuatu yang berbeda nih, brilian lah, bener yang kata si Om Cumi ini yang bilang dia nggak mikirin beberapa aspek, atau misalnya let's say lah, misalnya kita bikin sesuatu nih, acara 17 Agustusan misalnya gitu, ini yang paling simple aja gitu kan, tapi dia nggak mikirin nih medan perangnya ada apa. Terus misalnya gue mau bikin acara ini deh, mukul apa sih, atau makan kerupuk gitu, ternyata di tempatnya itu becek atau apalah gitu, banyak kendalanya. Nah dia nggak mikirin itunya, tapi idenya bagus kalau menurut gue gitu loh. Dengan adanya digital sekarang tuh mungkin mereka dapat referensi yang lebih, wah nggak kepikiran sama kita gitu loh. Gitu sih kalau menurut gue. Kalau dari lo berdua ada gak sih yang mau recording atau segala macam Nah, dari iya nih, dari perbedaan generasi-generasi itu? Terus materinya mungkin Seberapa beda rumit? nggak? Lo kan materinya beda. berhubungan sama mixing nih segala macam gitu kan. Pasti kan ada permintaan minta suaranya ini dong, yang suaranya lebih diinin. Itu gimana sih? Ya saya dari desa Konoha. Taruna berapa? Karang Taruna berapa? Desa Konoha. Pertanyaan dari Bapak sebelumnya, gitu. Ya coba diwakilkan dulu. Nggak ada jawaban. Ada sebenarnya kemarin Pak. Terus? Gitu. Jadi masalah selera musik ya. Jadi kayak contohnya kayak kemarin tuh dia menganggap musik kayak Paramore ya. Oh berarti Kayak kayak imo-imo Tunggu, gitu loh. dia pakai dia kedengeran gak sih gua ngomong kedengeran ya? Gaji buta. Ya kayak gitu maksudnya gua, dia tuh kayak emang pengennya yang vintage kalau yang sekarang, balik ke zaman dulu. Oh iya. Nah, itu perbedaan musiknya gitu sih terus. Perbedaannya kayak gitu, dan dia nggak terlalu suka musik yang semangat ya, kayak rock kayak gitu-gitu. Oh kayak Joji ya, Glimpse of Us yang tiba-tiba orang semua suruh punya ujian hidup gitu ya. Tiba-tiba gak ada bete-betenya, dengerin itu langsung bete, Bo. Iya. Iya gak? Iya. Oke. Dari musiknya itu, terus kalau dari mixingnya juga kayak gitu juga nggak sih? Kan dia kayak bilang, Mas tapi kalau bisa jangan yang ini dong, yang vintage maksudnya kayak gimana? Yang kayak era-eranya Paramore segala macam, kan gue bingung ya. Paramore nggak vintage dong. Paramore nggak vintage, gue bilang wah mukanya yang vintage. Paramek tuh udah lama tuh. Mukanya yang vintage. Iya kayak gitu sih ya. Kalau Om Fajri gimana? Lu punya anak buah yang era-era itu enggak? Gitu. Terus gimana Kid Fruits ya? Gue sih beberapa kali punya lah, yang generasi-generasi strawberry kayak gitu kan. Mereka punya ide segala macam, cuma kan mereka tahu berhadapannya sama siapa, berhadapannya sama gue kan. Nah gue tetap pakai prinsip yang
gue akan mencari celah salahnya dulu. Kalau emang celah salahnya dan celah kekurangannya itu belum bisa dia terjawab ke gue, ya nggak jalan. Kalau seandainya dia udah bisa jawab dan itu menurut gue oke, semuanya aman kondisinya, ya kita jalan. Prinsip kan kayak gitu kan, prinsipnya gitu. Nah bedanya gitu, bedanya adalah balik lagi, kalau mereka akan berhadapan ketika mereka punya atasan yang mungkin generasi Y, mereka pasti akan menemui hal yang seperti itu. Seperti itu. Kalau mereka ketemunya mereka aja, satu tim mereka aja generasi yang sama, ya pasti yaudah yuk gitu kan. Nanti pada akhirnya dia akan berhubungan sama orang yang generasi Y-nya ini untuk nanya pendapat ketika mentok Apalagi gitu. generasi Y ada di bagian-bagian approval yang Iya, ngasih sekarang. yang budgetnya berapa itu tergantung si generasi Y punya budget, ya Iya. nggak? Ya. Kayak gitu. Gue boleh nambahin gak sih? Kadang-kadang yang gue lihat dari generasi sekarang adalah sistemnya circle. Apa tuh maksudnya? Lingkungan ya kan? Iya ya, gue bilang kan community lah. Cuman lingkungannya dia doang. Betul, Nah, betul. sampai kadang-kadang lingkungannya itu kan sempit. Kadang-kadang cuman misalnya teman sekolahnya Ah. dia atau mungkin temen ya satu kompleknya dia doang. Sehingga dia mainnya nggak jauh sampai Iya. lo kaget. Lu pernah ke patung kuda kan? Enggak. Tapi itu relate loh, bener, setuju Iya, gue. iya. Gitu, salah satunya. Nah, sama salah satunya lagi yang gue lihat adalah nggak loyal dalam pekerjaan. Karena dia selalu berpikirnya adalah, oke, gue misalnya kerja di tempatnya Bibot nih, 2 tahun aja. Dia udah ngitungin itu 2 tahun aja. Kayak gitu. Oh, Nanti dia punya progres. supaya gue nanti bisa cepet naik pangkat. Sedangkan era-eranya generasi sebelumnya adalah, ya udah, yang penting gue suka Kerja dulu. kerja dulu, gue nggak mikirin step itunya. Memang itu Ya. bedanya sih. Tapi kalau menurut gue itu nggak salah nggak bener ya maksud gue. Kenapa gue Nggak bilang nggak apa-apa. salah? Mungkin dia punya plannya, harus kemana gitu kan, jenjangnya kemana. Cuman kalau menurut gue lagi, yang dia harus tahu tuh sebenarnya pengalaman itu gitu loh. Mungkin dalam arti tekanannya harusnya gimana, dari pressure dari atasan, itu mungkin mereka tuh belum pernah ngerasain itu. Mungkin ya kalau menurut Ya gue. makanya dulu kan pernah ketemu sama seorang director kita, Pak Harminto ya namanya. Pak Harminto tuh dulu pernah bilang sama gue gitu kan, oke, levelan manager itu bagus di usia 30. Levelan director itu bagus di usia 45 tahun ke atas. Kenapa? Karena kondisi emosinya udah beda Iya, benar. gitu. Nah kadang sometimes tuh kalau ketika ada yang belum siap secara emosi tapi sudah menempati satu posisi, itu Wah. pasti akan berpengaruh banget itu. Bener banget. Nggak bisa bijak untuk Ngambil keputusan. ngambil keputusan ngelihat dari dua sisinya sih kalau menurut gue. Ya, tapi gue setuju tuh sama yang circle. Ya, benar. Gue juga sometimes suka ngomong yang emang sih kita keren, cuman kita masih terlalu community banget. Iya. Dalam artian kita masih keren selingkaran kita doang. Iya. Dan kerennya kita ini nggak kita share ke yang lain. Seharusnya gitu. kerennya kita ini kita share juga ke yang lain. Keseruan di kita ini kita share juga ke yang lain. Jadi Iya. dia hore-hore sendiri gitu ya. Hore-hore sendiri. Maksudnya yang ini bukan, maksudnya lebih hal simpelnya kayak mungkin generasi gue sama lu Om, kita tuh misalnya lebih ke Emang menurut lo generasi gue juga iya, beda? sama begini. Gimana sih? Nggak maksud gue adalah pada saat di kantor gitu, di perusahaan atau di mana gitu, kita lebih bisa untuk kayak ngobrol dengan tim apa gitu. Iya. Ya gitu Oh, maksudnya. maksudnya kita tuh Lebih mingle gitu. Iya, lebih bisa mengkondisikan gimana ngomong sama baby boomers yang udah umur 50 Iya, tahunan ke gitu. atas, Yes. terus ke bawahnya juga sampai ke anak-anak yang Iya. generasi strawberry ini nih. Ya, Betul. Gitu ya. Nah, kalau yang sekarang tuh dia bisa gua katakan mereka tuh nggak bisa kayak apa ya, nggak punya, bukan tata krama tapi apa ya, gimana kayak attitude-nya mereka ke misalnya entah ke tim maintenance misalnya contoh ya, atau tim apa mereka belum bisa tuh kayak ngobrol gimana sih kalau ngobrol sama mereka kayak gitu. Sebenarnya kan kalau kita harus ngobrol sama mereka, kita jadi mereka dulu gitu loh. Iya. Contohnya Mau kayak tahu gitu. nggak soal attitude? Gue punya cerita nih. Kebetulan admin-admin di toko Ibu Dandan itu umurnya masih 18, 19. Pokoknya fresh graduate banget lah. gak ada yang mau apa Bu, lu jodohin Bu. Pakai masih celana Hawkband gitu ya. Hawkband, iya. Nanti ya ke toko ya. Oh, iya. Itu ya sampai akhirnya gue ngajarin dari cara dia nyapa customer, dari cara dia handle komplain, itu gue semua.
Jadi mereka tuh SOP-nya. ngomongnya template banget. Hmm. Maaf ibu, terima kasih ibu. Seperti itu. Karena mereka kalau dibiarkan secara bahasa language-nya di WA atau di telepon kan beda ya, Bu. Terus cara kita ngomong sama orang tua yang ya customer gue alhamdulillah banyak nih genrenya bener-bener luas gitu. Dari umur nenek-nenek ada, ibu-ibu yang udah umur 45 ke atas juga ada, ibu-ibu kayak gue yang anaknya masih balita-balita juga ada. Jadi itu bahasanya aja pun harus dibeda-bedain. Ya, setuju Gitu. gue setuju banget Dan itu. semua customer gue panggilnya ibu. Karena apa? Karena kita nggak tahu batasan umurnya sampai mana. Iya. Kalau ada juga loh yang nggak mau dipanggil kakak, ada juga loh yang nggak dipanggil mbak lagi nggak sopan banget, saya tuh lebih tua daripada kamu, kayak gitu loh. Jadi itu semua template-templatenya tuh gue yang bikin, karena mereka ngerasa ngomong sama orang tua tuh gimana sih caranya bu, gitu loh. Gimana sih perbedaannya tuh di mana? Kadang anak-anak seperti itu nggak tahu. Setuju. Gitu. Karena gue pernah kemarin kan kerja di multimedia gitu kan. Terus gue nanya nih, dia junior gue kan. Tapi karena gue masuk situ jadi maksudnya gue masuk situ gue jadi seniornya lah ceritanya. Terus gue tanya, ininya di mana nih file yang ini, misalnya kan gue pegang desain. Terus kata dia, tahu aja itu. Oh anjir. Maksud gue kalau pada saat itu begitu di kantor gue yang lama, digambar bolak-balik gue sama dia salah satunya gitu. Ya nggak, maksud gue gitu ya. Maksud gue kan Pasti. gitu, mau lu gimana pun, maksudnya lu punya ide sebagus apapun, itu tuh nomor 1 sih kalau menurut gue. Iya. Bener deh. Maksud, dan maaf dulu sebelum itu, dan menurut gue generasi sekarang tuh kayak underestimate dengan jabatan orang. Maksudnya dalam arti maksudnya kayak dia misalnya kerjanya jadi bagian apa, misalnya contohnya kebersihan tuh kayak nganggapnya tuh berbeda gitu, paham nggak? Iya, Dia kayak nganggap lebih rendah gitu. Sebenarnya menurut gue lu nggak bisa kayak gitu loh tanpa dia juga. Tapi mungkin aja semoga itu Cuma beberapa ya, oknum ya. Iya, yang cuman yang gue semoga hadepin kayak gitu sih beberapa itu. Yang ini tuh udah berjalan tuh kadang di satu sistem perusahaan ya, yang startup segala macam tuh. Nah, lu nggak perlu kenal banyak di perusahaan lo. Yang penting adalah satu departemen lu kenal sama satu orang aja. Sudah mewakili satu departemen itu maksudnya. Yes. Oh, yang penting oke. lu kenal satu orang aja deh di masing-masing departemen yang bisa ngebantu lu. Nah dulu kan beda sama kita gitu Ya, kan. ya itu maksud gue. Nah kalau kita kan sebisa mungkin Kenal sama semua. kenal sama semua. Terus gitu. makan siang bareng-bareng, ya enggak? Iya, nah kalau makan siang kan kita campur aja sama siapa aja gitu. Iya. Nah mungkin kalau yang gue tangkap sekarang tuh ada tuh pas satu di kantor gitu, ayo kita makan. Dia tunggu temennya dulu. Kenapa? Maksudnya biar ngobrol ntar pada saat di kantin atau di kafetarianya biar bareng-bareng seumurannya dia gitu. Oh, itu circle oke. gitu kan. Iya circle tadi benar. Tapi gue juga takut ketika gue diajak makan sama yang generasi Strawberry. mereka gitu, strawberry, gue juga takut kadang-kadang. Takut nggak nyambung. Takut gak nyambung gue. Iya. Jadi gue kadang-kadang juga nolak sih, kadang-kadang yang udah nanti aja gampang gitu. Cara Karena gue bercandanya takut. juga beda kok. Karena Iya, ya itu iya, dia. iya. Yes. Karena kalau yang eranya generasinya lu ya, maksudnya bukan gua gitu. Iya. Kenapa ya generasi Anda? Soalnya di Tua banget generasi Majapahit. Oh iya sih. Gue Makanya cara tua bercanda banget. beda itu ya. Iya itu benar, itu Karena benar. gue terjebak dengan bercandanya kayak gitu. Ya, benar. Kalau yang di era sekarang tuh nggak terlalu suka yang terlalu konyol kayak Jim Carrey, model-modelan gitu. Nggak. Dia agak yang ya udah agak cool tapi lucu gitu. Tapi lebih receh sebenarnya. Kalau misalnya kita anggap, kalau kita anggap kayak ya itu dong lucu gitu maksudnya. Gitu loh, Mam. Oh, iya, Kayak paham. kayak begitu karena tongkrongan, Bot. nah iya maksud gue Iya. Sekarang kan dia jarang nongkrong. Sekalian nongkrong game. ya kayak gitu-gitu misalnya kayak bercanda gini deh artis-artis apa yang tinggi misalnya Jeremy Monas gitu itu ketawa gitu padahal kita udah Gue ketawa, berarti gue generasi strawberry dong. kayak gitu maksud gue padahal itu Gua senyum sih, Bot. ya kan ya kan padahal Kalau ngomong gua nggak senyum. padahal maksud gue ya biasa kali itu gitu loh mungkin Oh, beda iya, ya iya. referensi lawakannya mungkin nih. Sama itu sih paling boros kalau menurut gue. Adik gue ya dalam satu jangka waktu 1 bulan itu ada biaya nongkrong, biaya healing, biaya camping, glamping. Wah gila banyak banget tuh orang. Jadi menurut gue ya worth it atau enggaknya dia kerja itu ya dari apa yang dia keluarin budgetnya. Tapi gitu. kenapa ya kenapa mereka di usia kayak gitu mereka butuh healing ya? Jadi kan Makanya lo
di umur 27 ya kok kayaknya Yes. stres banget gitu Maksudnya ya. lu boleh traveling, tapi jangan traveling karena untuk healing. Karena ketika lu healing, melakukan traveling itu percuma. Dari seorang traveler gue pernah dapat kayak gitu. Oke, lu jangan traveling untuk healing karena itu ada dua hal yang berbeda. Yang gitu kan. satu traveling adalah buang-buang duit. Ya, lu menikmati. Traveling itu harus dinikmati bukan karena healing. Karena ketika lu traveling tujuannya healing, ketika lu balik itu gak akan nyembuhin apa yang lu alamin. Traveling itu berapa lama sih paling lo? Tapi kan sebenarnya traveling itu bagian dari healing kan. Maksudnya dalam arti gini, kita mungkin tujuan utamanya healing. Tapi kalau misalnya kita tujuannya pengen jalan-jalan, terus dalam arti pengen, kalau gue ya misalnya ke kota mana gitu kan, ngeliat tuh budaya-budaya itu tuh. Nah itu seneng aja sih gue ngeliat pas pulang ke Jakarta lagi tuh kayak ada yang fresh gitu loh. Berarti bukan niat pengen duduk di tempat itu terus nyantai baca buku atau novel, nggak gitu-gitu sih maksud gue. Iya, maksud gue gini, lo traveling zaman kita traveling buat menikmati sesuatu, apapun itu di sini, apapun itu yang ada di sana. Iya, bukan itu tujuannya untuk mengobati sesuatu. Iya. Healing itu lo mengobati sesuatu. Iya. Berarti ada satu momen satu yang mengganggu mental lo. Nah itu gue pernah tuh yang healing kayak gitu. Ada yang mengganggu mental lo gitu kan. Lo melakukan healing gitu kan. Gue pernah. Nah healing itu lebih bagus adalah kalau lo ke psikolog, lo ke psikiater, bukan melakukan traveling. Karena traveling itu gak bakal menyembuhkan. Traveling itu akan menunda doang. Nah itu maksud gue itu bisa menghilangkan sesaat sih. Sesaat doang, makanya Setuju salah. gue. Tapi Jadi buat anak sekarang bangga buat kalau disebut bipolar, Bob. Iya itu sebenarnya self diagnosis. Iya. Nah itu nggak boleh, sebenarnya nggak boleh loh self diagnosis itu. Bahaya ya itu sebenarnya. Iya. Yang sakit aja pengen sembuh ya. Iya itu kan nggak sembarangan kan. Misalnya dengan cemas kata-kata dikit, aduh gue bipolar. anxiety gitu. gitu kan. terus Gue khawatir dikit, cowok gue nggak ngabarin, wah gue ngapain nih? Ngapain gitu, anxiety, dia belum pernah nonton bokep terus tiba-tiba orang tua datang terus kaset CD-nya nyangkut. Anxiety parah itu. Gue juga kepikiran nanti zaman anak gue kan tadi kan ngomongnya bahasa WhatsApp kan. Gue sempat mikir nanti eranya anak gue gimana ya, apakah kalau ketawa WK Iya benar. Enggak, tapi kalau yang masalah healing gue pernah tuh healing. Tapi emang benar kayak menunda sesaat doang gitu. Sama menghabiskan uang yang lumayan banyak gitu. Iya, pasti kayak gitu makanya. Nah, dulu kan kita dulu ada punya pikiran healing gak sih? Enggak sih, jalan-jalan aja udah. Jalan-jalan iya, gitu kan. Tapi kan bagian dari itu sebenarnya healing kan. Jalan-jalannya sebenarnya udah kita budgetin belum sih? Ya enggak? Misalnya nih akhir tahun, gua mau cuti cuman seminggu misalnya. Gua mau jalan-jalan sama keluarga, tapi niatnya bukan healing. Iya, enggak jalan-jalan. Tapi bagian itu sebenarnya ada yang healing kan. Setelah jalan-jalan dengan keluarga itu sebenarnya kan healing juga kan. Tapi fokus utamanya mungkin bukan itu. Iya itu maksud gue. Iya. Gue tidak mengobati sekarang tuh kebanyakan tuh orang, misalnya. orang tuh sekarang tuh yang healing gitu kan. Kerja mulu healing dong gitu segala. Nah itu sebenarnya nggak nyambung sih. Healing itu menjadi sebuah kewajiban. Ketika lo udah kerja hektik selama beberapa bulan nggak ada jedanya, terus lo harus banget healing gitu. Ya nggak? Prosesnya tuh generasi strawberry ini berarti kelahiran tahun 96 ke bawah. 96 ke bawah, 96 berarti sampai 2000. 96 ke bawah, 96 ke atas maksudnya. Oke, berarti 96, 2000 segala macam gitu kan. Usia tuh rata-rata di usia lah. 27, 25. Kalau usia yang masih 90-an sampai ke 2000 dia masih ketolong karena dia masih banyak bergaul dengan usia yang 80-an. Yang generasi dengan mentalnya, mentalnya generasi segala macam. Tapi kalau yang usia tahun 2000, 2002 berapa sih usia mereka? 27-an, 26-an. 25 udah stres gitu. Kan gue heran gitu. Oh ya? Iya bisa jadi. Sama stres kapan kawin. Iya. Gue punya temen gak ada stres. Iya. Iya, gue juga banyak kok yang umur 35, 37 tuh belum kawin-kawin. Baik-baik aja hidupnya. Kawin atau nikah? Nikah Iya, lah ya. nikah. Ya kalau kawin kan bisa sama siapa, boleh kan? Bukan sama siapa dan apa mungkin boleh kan? Benar. Ya kan? Maksud gue seperti begitu ya. Maksudnya baru di usia segitu tuh udah stres gitu. Kalau menurut gue tuh karena ambisi itu kali. Iya, sama sosial media Om. Secara nggak langsung sosial media itu juga jadi kayak kebanyakan dari sosial media tuh sama sosial media setuju. Sama kayak buat
secara nggak langsung sebenarnya pamer kan. Maksudnya oh iya ini gue Iya, juga yang ngerasain itu. flexing-flexing Ya gitu. flexing gitu loh. Yang ke Bali aja naik private jet gitu. Ya, Lu akan contoh. ini gak sih, lu tertrigger gak sih buat wah gue harus cari duit yang banyak nih Iya. gitu. Gue udah ngelewatin fase itu kali, jadi gue gak kepikiran sih ya. Private apa kalau boleh tahu? Les di Nurul Fikri kali ya. Room. Private room. Tapi kalau misalnya nih balik lagi ya, misalnya ke generasi yang sekarang mungkin dia idenya lebih bagus, lebih out of the box iya. Cuman yang tadi kalau menurut gua dia belum bisa berproses gitu. Jadi kalau misalnya ibaratnya tangga dari 1 sampai 9, dia dari 1 2 langsung ke 8 9 sih kalau menurut gue. Kalau menurut gue kenapa bisa gitu, Bot? Kenapa? Karena dia zaman sekarang bisa milih, Bot. Contoh, dulu ini yang paling gampang ya, simpel. Dulu kita denger lagu, Bot, di kaset. Gue mau dengerin lagu kelima. Harus berurut. Iya, setuju. Kalau sekarang, bosan ganti. Langsung aja lagu ini. Semua pengen instan, Bot. Dia belum pernah ngerasain yang Itu kaset latihannya diputer-puter dari situ, gitu ya. Bot, Iya, pakai pensil ya Oh. kan. Iya, kayak pensil. Terus Kaset yang kusut record. gitu. Ya. Dia belum pernah tuh yang namanya ngerekam lagu Yang bukan kosong-kosong. dari 2 tape, tapi dari radio. Iya, Oh, yang iya, kita dari itu. radio. Yang Tiba- Burung Jadi Matuk ngepas-ngepasin gitu ya. nama iklan. Iya. Gitu tuh. Tiba-tiba ada bumpernya kan sebel banget gue tuh kalau tiba-tiba ada Wah, Iya, itu tuh. karena Itu itu gua sih Sonora jam 9 tuh. Sonora jam 9 pasti gue di situ buat ngerekam tuh. Iya referensi sih. banyak tapi pengen cepet tapi nggak bisa ngerjain kan menurut Iya, lo? iya itu Ya, maksudnya. mungkin- Karena referensinya banyak. Ya, karena kemudahan-kemudahan yang dia dapat, jadi dia pengennya semuanya instan dan Iya. selalu mudah gitu. Sedangkan di zamannya kita dulu nggak bisa semudah itu kita dapetin, harus penuh perjuangan, harus ada step by stepnya. Yang ngerasain hal-hal yang sedih-sedihnya lah, maksudnya entah tiba-tiba di apa sama bos atau apalah gitu Tapi ibaratnya. lu pada iri gak sih sama generasi sekarang dapat fasilitas itu? Dapat Enggak sih. privilege itu? Kalau gue sih enggak. Fasilitas apa nih? Nggak maksudnya Iya dia- dengan kecepat dapat Iya. referensi itu om. Oh enggak sih, gue nyantai aja sih. Kalau gue sih enggak sih. Karena Beda dengan bidang ya. Beda bidang sih sebenarnya. Ya mungkin yang bidangnya di daerah desain grafis dan segala macam atau ini ya mungkin happy lah dengan berbagai macam fasilitas yang itu. didapat yang semakin keren, multimedia segala macam. Cuma kan ada lagi bidangnya bidang yang lain kayak bidang gue komunikasi, bidang lo komunikasi marketing segala macam juga kemajuannya adalah ada digital marketing ngebantu gitu kan. Bidang gue di komunikasi public speaker nge-MC gitu ya sama aja lah. Sebenarnya nggak pengaruh juga dengan dunia digital segala macam. Bahkan yang gue pelajarin sekarang adalah ketika gue nge-MC si soundman ini bukan yang ngatur suaranya, tapi gue yang akan mengatur suara gue seberapa besar volume yang akan lo keluarkan. ngikutin mic-nya bro. Yes, karena Iya. kadang-kadang kalau yang baru-baru gitu kan mic-nya keluarin. Nah kalau gue nge-MC dimanapun gue berada, ya soundman gue bilang udah lu santai aja, gue cuman cek satu, udah gue akan menyesuaikan pembawaan acaranya ya sesuai sama volume mic aja. Tapi mungkin lebih kepada informasi. Ketika lu nge-MC zaman dulu, narasumber lu siapa lu susah nyari tahu dia. Kalau Iya, sekarang, bener. Iya. MC sekarang Bener, tanpa harus Lo bener. googling tahu dikit, siapa, ya. lu tahu Bener. background dia dari kecil Oh sampai- bener, Lu bener, harus nanya-nanya dulu bener. kenal ini nggak? Makanya biasanya kalau zaman dulu ada mingle Ya. sebelum MC ada mingle. Gue pernah ketemu sama seorang Tika Bisono yang dia bilang sama gue gak akan jawab pertanyaan lo kalau lu bertanya sama gue dengan menggunakan cue card Ham. Gitu. Jadi kita nongkrong dulu. Karena tahu apa ya. lu MC lu harus belajar gitu kan, lu harus hafal cue card itu. Jadi gue gak bakal jawab nih Ham kalau kamu nanya aku pakai cue card. Jadi setiap gue nanya yang lain gue pakai cue card, setiap nanya dia gue hafalin. Jadi gue nanya. Tapi kalau di dunia MC kalau menurut gue yang mereka dapat referensi gitu atau dapat informasi yang banyak. Cuman yang kalau menurut gue lagi ya, pas di saat dia dapat stucknya gitu misalnya, aduh gue mau nanya apa lagi, pasti dia bingung gitu loh. Beda lain sama kalau yang udah senior gitu ya, misalnya kayak lu nih misalnya. Senior Iya, lu pasti bisa lu putar apapun itu yang nantinya jadi topik gitu loh. Ya. Nah itu Masih ada peluang buat tanya audiens atau segala macam kayak gitu kan. Sebenarnya kan jeda-jeda gitu masih ada lah. tapi keuntungannya generasi sekarang kalau menurut gue kita harus belajar dari generasi sekarang adalah branding sih. Iya. Branding mereka tuh lebih bagus banget dibanding kita. Karena kalau misalnya kita menurut gue database kita tuh jelek dibanding mereka. Misalnya dalam arti misalnya gue udah ngelakuin hal apa, misalnya dia deh nge-MC di mana-mana, gue tanya deh mana portofolio lu,
Nggak ada. nggak ada. Nggak Tapi ada. kalau yang sekarang rapi rata-rata gitu. Iya, betul. Entah dia taruh di mana. Terus kalau misalnya gue deh kayak gue di dunia kreatif gitu kan. Dulu gue belajar Photoshop itu sampai kayak ke mana, ke multimedia ataupun ke desain, terus gue kayak minta CD gitu, terus gue install di komputer gue, terus gitu baru belajar, beli buku di Gramedia. Kalau sekarang mana ada yang mau ke Gramedia belajar gunanya Control V untuk apa, gimana cara nge-cut, gimana kayak tracing kayak gitu-gitu. Sekarang lebih canggih dengan ada namanya YouTube. Cuman dia nggak bisa apa ya, ngerasain Nggak tahu. pengalamannya gitu Iya. loh, yang susahnya kayak gimana Nggak gitu tahu sih. kenapa sih harus pencet itu gitu Iya, ya. itu maksud gue. Nah, gue tuh selalu punya prinsip membaca buku, membuka jendela dunia. Tapi gue tetap percaya bahwa experience is great teacher. Iya. Pengalaman itu tetap pengalaman yang terbaik, itu guru terbaik itu adalah ya pengalaman. Setuju. Makanya gue gak terlalu suka baca karena sometimes apa pengalaman si penulis ini sama pengalaman gue berbeda. Seperti itu, dan itu gak bisa disamakan untuk gue ngikutin buku itu gitu, karena mungkin kondisinya beda kan kayak gitu kan. Setuju sih. Nah sama balik lagi buat generasi sekarang sih, bukan salah generasi sekarang juga ya, mungkin pada posisinya generasi kita yang terkadang belum siap Siap. menerima, Iya, setuju. belum siap menerima dengan karakternya mereka seperti Yang itu semua kan. serba cepet, serba efisien, Iya, serba hemat juga loh. Di Iya. generasi mereka semua hemat loh, nggak perlu kayak misalnya kita ngiklan gitu ya, udah tuh nggak perlu bayar OOH yang dipajang setahun berapa M. Sekarang udah digital marketing, Iya. terus Facebook Ads. masang Facebook Ad, kita udah bisa setting seminggu 600.000 Iya, doang cuma 200 misalnya. atau GoPay gitu. Iya, itu efisien banget kalau Iya. sekarang. oh iya. Ya karena ada ininya kan, ada wadahnya gitu loh. Betul. Orang kan ya pasti mainnya ya udah pasti di sosial media gitu. Dan tapi kalau menurut gue kelemahan generasi kita adalah ngerasa diri kita lebih benar dibanding mereka gitu. Iya, kita Ya masih nggak sih, punya kayak- arogansi Ya balik itu lagi sih karena sebenarnya. pengalaman, Mhm. karena kita berasa punya pengalaman yang lebih tinggi Iya dari berasa. mereka. Cuman kan tergantung jadi negatif juga sih kalau menurut gue. Iya pasti. Ya sekarang siapa yang lebih tua pasti pengalamannya lebih banyak gitu Nah, iya aja. itu. Ya nggak Iya. sih? Jadi kesimpulannya adalah Nah, generasi gimana? strawberry adalah generasi yang bisa kita terima atau enggak? Ya harus kita terima karena walau bagaimanapun Kita hidup di sini. perkembangan zaman dan kita masih hidup, ya kita harus beradaptasi dengan mereka. Berarti kitanya harus belajar Kita beradaptasi semua. sama mereka. Iya. Yes, pasti. Mereka akan beradaptasi sama kita. Mereka nggak akan beradaptasi sama kita, tapi mereka akan belajar dari kita. Ya, betul. Tapi yang harus beradaptasi ke merekanya kita. Betul. Seperti itu. Sip. Setuju gue. Oke, Keren nih gue. Keren. Rasa keren. Gimana menurut terakhirnya Pak Karilyas? penutupannya apa? Mohon maaf. Oke, and thank you buat yang udah nonton, yang udah dengerin podcast kita, yang udah nonton YouTube kita. Atau Semoga bisa memberikan informasi-informasi. Dan Sama insight sekali nggak banget. ada yang kita diskreditkan di sini, apapun Yes. generasinya. Kita hanya cerita berdasarkan dari masing-masing generasi, berdasarkan pengalaman kita yang udah ketemu sama generasi strawberry, udah ketemu sama generasi Y, ketemu sama generasi X, Ya, gitu kan. Baby boomers. Baby boomers, dan segala semuanya. macam. Kita hanya bercerita sih, dan kita hanya menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan tanpa ada maksud apa-apa. Kalau kalian punya ide atau kalian pengen punya pendapat, komentarin aja, kita open kok. Yang penting jangan ada kalimat yang jorok, porno, seks, atau sara. Thank you, dan pamit. Lu pamit gak? Apa lu mau di kamera terus? ya, Gue sih pamit. Gue sih masih betah ya. Jadi nanti tunggu aja episode selanjutnya ya. Oke, thank you. bye. Bye.